melahirkan, ya kan? Bagaimana untuk mengetahui darah haid tersebut? Karena tidak semua darah yang keluar dari perempuan itu dihukumi haid. Kemarin kita jelaskan darah yang keluar dari kemaluan perempuan itu ada kalanya haid, ada kalanya istihadah, ada kalanya nifas. Masing-masing punya hukum, masing-masing berkaitan dengan apa yang menjadi rutinitas, menjadi ibadah kita yang kita lakukan seorang perempuan. Makanya kemarin kita jelaskan bahwasanya wajib hukumnya seorang perempuan untuk apa? Untuk mengetahuinya. Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jadi jagalah diri kalian dan keluarga kalian, yaitu anak, kemudian istri, dari api neraka. Menjaganya dari apa? Dengan apa menjaganya? Dengan belajar ilmu agama. Dengan belajar ilmu agama. Makanya kemarin kita jelaskan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menafsiri firman Allah Ta'ala tersebut dengan adaul wajibati atau alimu ahlakum al khair. Jadi ajarkan keluarga kalian kebaikan. Apa maksudnya? Adaul wajibati wasbinabul muharramat, yaitu menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan. Jadi seseorang itu tidak akan bisa melaksanakan kewajiban kecuali dia belajar ilmu agama. Dia itu tidak akan bisa menjauhi hal-hal yang dilarang, yaitu maksiat, kecuali dia belajar ilmu agama. Termasuk termasuk yang harus dipelajarinya itu adalah hukum-hukum kewanitaan. Banyak yang berkaitan hukum dengan haid tersebut. Di antaranya adalah dengan haid tersebut seseorang menjadi tanda, perempuan itu menjadi tanda dia itu adalah seorang yang balighah atau balik, sehingga dia kalau sudah balik berkewajiban mengerjakan yang wajib dan berkewajiban untuk menjauhi hal yang dilarang. Itu salah satu hukum yang berkaitan dengan haid. Juga berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lain kalau dia sudah balik, kan begitu. Kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya darah haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Dia dalam kondisi sehat, dia dalam kondisi sehat. Sehat di sini dalam arti bukan artinya adalah dia itu sakit demam, bukan sakit demam, bukan sakit apa gatal, bukan itu maksudnya. Maksudnya di sini kembali kepada kitab Al-Qaujali dulu, bahwasanya ketika seseorang tersebut itu keluar mani, hal-hal yang mencegah dia melakukan sholat, kewajiban sholat, maka itu ada kalanya dia itu adalah sehat. Sehat itu maksudnya dia bukan istihadah. Sehat itu artinya dia bukan beset, begitu. Bukan artinya adalah dia tersebut itu dalam keadaan sehat itu harus tidak berupa demam. Bisa saja dia dalam keadaan demam umpamanya, tapi dia memenuhi persyaratan-persyaratan di mana dia adalah orang yang haid. Kemarin kita jelaskan apa syarat-syaratnya. Syarat-syarat dikatakan haid itu kembali kepada dirinya, kan? Kepada dirinya. Jadi dirinya itu adalah perempuan yang berumur minimal 9 tahun Hijriah. 9 tahun Hijriah atau kurang dari 16 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, batas minimal supaya dikatakan darah tersebut itu adalah haid itu adalah 24 jam. Baik 24 jam tersebut ditempuh dalam kurun beberapa hari. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, dan lain sebagainya. Selama tidak melebihi 15 hari. Jadi syarat yang berikutnya adalah tidak melebihi 15 hari. Kalau kita sudah mengetahui 3 ini, paling tidak, yaitu dirinya itu adalah umur 9 tahun atau kurang 16 hari, kurang 15 hari, kurang 14 hari, kurang 13 hari,
dan darah yang keluar itu lebih dari 24 jam dan tidak melebihi 15 hari, maka itu namanya darah haid meskipun dengan macam-macam darah. Mungkin yang keluar darahnya itu adalah darah warnanya merah. Mungkin yang keluar itu adalah warnanya kuning. Atau yang keluar itu adalah warna hitam. Atau yang keluar itu adalah warna merah ke kuning-kuningan. Atau warnanya keruh. Maka selama lebih daripada 24 jam, kurang daripada tidak melebihi 15 hari, maka orang tersebut, wanita tersebut dinamakan keluar darah haid. Keluar darah haid. Jadi kemarin juga kita jelaskan, kalau belum 24 jam bagaimana? Jadi kan 24 jam itu bisa ditempuh sehari, bisa ditempuh 2 hari, bisa ditempuh 3 hari. Contoh umpamanya, seorang perempuan tersebut itu keluar darah di hari pertama, hanya 6 jam. Kemudian di hari kedua tersebut itu tidak keluar. Baru keluar kemudian hari ketiga, 6 jam. Maka ketika perempuan tersebut itu keluar darah di waktu haid, kemarin sudah kita jelaskan, ini pengulangan biar nyambung. Perempuan tersebut itu keluar darah di waktu haid, maka meskipun belum sampai 24 jam dia keluar darah, maka harus menjauhi hal-hal yang dijauhi oleh orang yang haid. Maka harus menjauhi perkara-perkara yang dijauhi oleh orang yang haid. Apa itu yang dijauhi oleh orang yang haid? Pertama adalah sholat, untuk jika waktunya adalah waktu sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Yang kedua itu adalah tawaf, kalau dia dalam keadaan umroh atau dia dalam keadaan haji, itu harus dijauhi. Yang ketiga itu adalah memegang mushaf, menyentuh mushaf. Yang keempat itu adalah apa? Yaitu membawa mushaf. Kemudian yang kelima itu adalah masuk masjid atau berdiam diri dalam masjid. Berdiam diri dalam masjid itu yang harus diketahui ini. Bagi perempuan yang keluar darah di waktu haid, meskipun dia belum tentu dinamakan haid. Karena apa? Karena tadi masih 6 jam. Karena batas minimal supaya dikatakan dia itu adalah haid itu adalah 24 jam. Hari pertama dia ini 6 jam. Maka dia harus menjauhi hal-hal yang dijauhi oleh orang yang jelas-jelas haid, yaitu sholat, tawaf, memegang atau menyentuh mushaf, membawa mushaf, kemudian berdiam diri di masjid. Kemudian yang keenam itu adalah membaca Al-Quran, membaca ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ketujuh itu adalah berpuasa. Kemudian sebelum berhenti darah. Kemudian yang kedelapan itu adalah bersenang-senang di antara pusar dan lutut dalam satu pendapat. Jadi ada 8 yang harus dijauhi oleh orang yang haid atau orang yang keluar darah di waktu haid. Jadi ketika dia itu keluar darah di waktu haid karena dia sudah umur 9 tahun usia atau kurang daripada 16 hari, hari pertama dia keluar 6 jam, kemudian di waktu keluar itu dia menjauhi hal yang 8 ini. Bisa diulangi ya, bisa dicatat ya. Jadi ketika perempuan tersebut keluar darah di waktu haid, apa yang ia harus jauhi? Ada 8. Sholat, kemudian tawaf, sholat fardu ataupun sholat sunnah, tawaf fardu ataupun tawaf sunnah,
kemudian menyentuh atau memegang mushaf, membawa mushaf, berdiam diri di masjid, kemudian tentu dengan perincian nanti. Berdiam diri itu kalau dia nanti di bab yang berikutnya mungkin. Intinya ada 8. Yang pertama sholat, kemudian tawaf, memegang atau menyentuh mushaf, membawa mushaf, kemudian berdiam diri di masjid, kemudian habis itu membaca Al-Quran, puasa, dan terakhir itu adalah bersenang-senang di antara pusat dan lutut. Jadi bagi yang bersuami tentunya. Jadi itu para jamaah sekalian. Jadi kalau hari pertama 6 jam, dia berhenti nih. Di waktu itu adalah waktu sholat. Waktu sholat. Maka apa yang ia lakukan? Yang ia lakukan itu adalah beristinja, yaitu membersihkan kemaluan. Kemudian habis itu dia wudhu, kemudian sholat. Karena apa? Dia sholat kan belum dikatakan haid, masih 6 jam. Kemudian hari pertama, hari kedua tidak keluar nih, berarti melakukan aktivitas ibadah seperti halnya dia tidak keluar darah. Ya sholat, kalau puasa ya puasa. Gitu. Hari ketiga keluar. Berapa? 6 jam utamanya. Jadi 6 jam dengan 6 jam berarti kan 12 deh. Berarti belum ada 24 jam. Apa yang ia lakukan? Yaitu yang ia lakukan adalah melakukan hal-hal yang dilakukan oleh hari pertama. Yang hari pertama itu kan kalau di waktu sholat, dia mau sholat, dia beristinja, membersihkan kemaluan, kemudian wudhu, kemudian dia sholat. Kemudian hari keempat tidak keluar, hari kelima tidak keluar, hari keenamnya keluar 6 jam, hari keenamnya keluar 6 jam, hari ketujuh enggak, hari ke-8-nya baru keluar 6 jam. Oh berarti hari ke-8 itu sudah diketahui tuh. Karena 6 kali 4, hari pertama, hari ketiga, hari ke-5, nanti itu kemudian 6 dan 7 tidak keluar, hari ke-8 keluar 6 jam. Jadi ada 24 jam. Oh ternyata apa? Ternyata hari-hari yang ia lewati dalam masa tidak melebihi 15 hari karena masih 8 hari dan itu sudah ada 24 jam, ternyata itu adalah haid, hari-hari haid. Artinya kalau di hari-hari haid berarti perempuan tersebut itu melakukan ibadah di waktu haid karena sudah ketahuan nih haidnya itu di hari ke-8 karena sudah ada 24 jam. Apa yang ia lakukan? Mau melakukan sholat berarti mandi. Kalau sudah berhenti darahnya mau sholat berarti dia mandi karena sudah diketahui pasti bahwasanya itu ada 24 jam. Begitu. Lah ibadah yang ia lakukan di hari-hari sebelumnya, hari kedua tadi tidak keluar, hari keempat, hari ke-6, ke-7 tidak keluar tadi, kan itu sholat waktu sholat, puasa, maka itu dianggap tidak sah ternyata dia melakukan sholat, melakukan puasa di hari haid, berarti tidak sah. Artinya apa? Tapi tidak berdosa. Dia melakukan sholat kan belum diketahui tadi kan, menghukumi secara zahir saja. Berarti apa? Berarti kalau tidak sah bagi perempuan tersebut, wajib bagi dia untuk mengqadha jika itu adalah puasa. Tapi kalau sholat tidak wajib karena dia mengerjakan tidak sholat tadi karena di waktu haid. Tapi kalau puasa, meskipun secara zahirnya hari kedua itu puasa karena tidak keluar darah, atau hari keempat, ke-6, ke-7 itu secara zahirnya tadi kan tidak keluar darah sehingga dia puasa, berarti puasanya tidak sah. Berarti apa? Hari kedua, kemudian hari keempat, ke-6 dan ke-7 yang ia puasa berarti wajib untuk mengqadha.
berarti wajib untuk mengkodok. Begitu juga kalau dia tidak puasa itu di hari pertama. Berarti ada berapa hari? Berarti ada 8 hari yang dia itu tidak berpuasa kalau itu bulan puasa yang wajib untuk dipuasa. Itu. Karena ternyata di hari ke-8 tadi sudah jelas bahwasanya ia berpuasa di waktu haid. Jadi gitu. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu, itu adalah haid ya. Secara global begitu. Insya Allah mungkin para ustadz-ustadz yang lain itu sudah membahas lebih detail tentang masalah haid. Kemudian yang kedua itu adalah istihadah. Istihadah di dalam haid karena kita berkaitan dengan haid. Istihadah dalam haid itu adalah darah yang melewati 15 hari. Darah yang keluar yang melewati 15 hari. Tadi kan sudah dikatakan tuh bahwasanya batas minimal keluar darah itu 24 jam dan tidak melebihi 15 hari. Jika ada seorang keluar darah melebihi 15 hari dari awal dia mengeluarkan darah, dihitung dari awal mengeluarkan darah sampai hari-hari berikutnya melebihi 15 hari, maka ini dikatakan istihadah. Cuma cara untuk mengetahui istihadah yang mana sehingga dia tetap wajib sholat, karena ini berkaitan dengan haid juga, untuk menentukan bahwasanya itu adalah haid, maka harus dia belajar. Jadi contohnya begini, tidak serta-merta ketika seseorang tersebut umpamanya perempuan keluar darah di hari pertama sampai 16 hari umpamanya. Keluar darah sampai 16 hari atau keluar darah sampai 30 hari. Contoh yang mudah aja dulu, dia keluar darah dari tanggal tanggal 1 umpamanya dia warnanya darahnya itu adalah hitam sampai tanggal 10. Kemudian tanggal 11 sampai tanggal 25 atau tanggal 26 sampai tanggal 26 itu warnanya merah. Tanggal 1 sampai tanggal 10, tanggal 1 sampai tanggal 10 warnanya hitam. Kemudian tanggal 11 sampai tanggal 25 atau 26 warnanya merah. Itu bukan berarti yang dihukumi haid itu adalah langsung dihukumi yang hitam, atau yang dihukumi haid itu adalah yang 15 hari, kemudian yang lainnya dihukumi istihadah. Bukan. Saya ulangi ya. Jadi keluar darahnya itu tanggal 1 sampai tanggal 10, ya kan? Kemudian dari tanggal 11 sampai tanggal 25 atau 26 dia itu keluar darahnya merah. Kan sudah melebihi 15 hari itu. Cuma warnanya ada yang hitam, ada yang merah. Itu bukan berarti menghukumi haidnya itu adalah 15 hari itu adalah darah haid, kemudian sisanya sampai tanggal 25 atau 26 berarti ada 15 hari atau 16 hari itu adalah istihadah. Bukan begitu. Supaya tahu aja. Bukan begitu. Jadi bukan begitu. Karena tadi kita berkata bahwasanya maksimal haid itu 15 hari. Karena lebih dari 15 hari berarti apa? Berarti istihadah semuanya, bukan begitu. Jadi itu insya Allah diketahui dalam bab istihadah. Sebagai contoh aja, dan betapa pentingnya dalam bab ini
kewanitaan, ketika seorang perempuan tersebut itu keluar darah, seperti yang kita katakan tadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10, kemudian tanggal 11 sampai tanggal 25 atau 26 dia keluar darah. Jadi yang tanggal 1, 10 itu hitam, tanggal 11 sampai tanggal 25 atau 26 itu adalah merah. Itu bagaimana untuk menghukumi bahwasannya yang haid itu yang bagaimana? Itu harus mengetahui dulu tentang warna darah. Jadi warna darah itu para ulama mengatakan dalam kitabnya itu ada 5. Pertama itu adalah hitam. Ini yang paling kuat. Yang pertama itu adalah hitam. Ini yang paling kuat. Yang kedua itu adalah merah. Ini di bawah hitam. Yang ketiga itu adalah katanya merah ke kuning-kuningan. Yang keempat itu adalah kuning. Yang kelima itu adalah biru. Itu warna darah. Jadi kita mengetahui tentang warna darah itu kegunaannya itu kalau melebihi 15 hari. Karena berkaitan dengan antara menentukan yang haid mana, yang istihadah mana. Tapi kalau tidak melebihi 15 hari, apapun warna darah, seperti yang kita katakan tadi, selama lebih daripada 24 jam, dan tidak melewati 15 hari, semuanya dikatakan darah haid. Jadi kalau melebihi 15 hari, maka itu harus tahu warna darah. Dan sifatnya, sifat darah itu kata para ulama, itu ada 4 juga. Ada 4, kalau tadi 5. Ini ada 4. Ada kental, katanya, disebutkan di situ. Kemudian ada yang berbau, kemudian ada yang encer, kemudian ada yang tidak berbau. Itu kata para ulama. Seperti itu. Artinya kalau kita tahu tentang urutan kuat antara sifat dengan warna, itu nanti bisa mudah untuk menentukan mana haid, mana yang istihadah. Contoh, jika perempuan tersebut itu adalah perempuan yang pemula di dalam mengeluarkan darah. Ya sudah umur 9 tahun nih. 9 tahun hijriah. Kemudian dia itu keluar darah 5 hari warnanya hitam. Kemudian habis itu warna merah. Warna merah dari hari keberapa? Hari ke-6. Sampai berlangsung sampai hari ke-20. Atau di hari yang di hari yang ke-20 atau di hari yang ke-21. Intinya sudah melewati 15 hari. Setelah itu di hari yang kedua-2, apa? Keluar warna hitam lagi. Saya ulangi supaya jelas. Hari yang pertama sampai hari ke-5 itu warna hitam. Kemudian hari yang ke-6 sampai hari yang ke-20 atau hari yang ke-21 umpamanya, warna merah. Warnanya apa? Merah. Kemudian yang berikutnya dia keluar darah atau tidak keluar darah. Kalau keluar darah umpamanya dia keluar darah hitam lagi. Lah bagaimana menghukuminya? Maka nanti dilihat dari seseorang yang ada pada dirinya tersebut. Jadi melihat dua hal itu apa? Yang pertama melihat dirinya, apakah karena melihat dari pertama
itu adalah darah yang keluar tadi. Jadi yang keluar tadi berarti kan sudah dipastikan lebih daripada satu macam kan ya. Berarti dia adalah orang yang mumayyizah. Mumayyizah itu artinya dia itu bisa membedakan antara ini darah kuat dan ini adalah darah yang lemah. Karena tadi sudah bisa membedakan, maka nanti dikembalikan haidnya pada yang kuat. Dikembalikan haidnya pada yang kuat. Tadi kan yang kuat dari 1 ke 5. Sedangkan ke 6 sampai ke 20 itu lemah. Maka yang kuat tersebut itu dihukumi haid, yaitu 5 hari karena hitam. Yang selainnya itu adalah istihadah. Jika memenuhi 4 syarat. Jika memenuhi 4 syarat. Jadi tidak serta-merta ketika darah tersebut melebihi 15 hari, kemudian 15 hari dianggap haid, kemudian yang selebihnya istihadah. Bukan begitu. Jadi kalau darahnya pada satu macam, berarti dia adalah mumayyizah, yaitu orang yang bisa membedakan antara ini darah kuat dan ini adalah darah lemah. Maka nanti dikembalikan kepada darah yang kuat itu. Kalau tadi contohnya 1 sampai 5 itu darah hitam. 6 sampai 20 maka yang dihukumi haid itu adalah 5 hari. Setelahnya itu adalah darah istihadah. Berarti apa? Berarti kalau dia itu selama beberapa hari tersebut tidak melaksanakan sholat karena menganggap itu adalah haid, ternyata yang harus ia qadha berarti dari tanggal 6 sampai tanggal 20 kan? Karena tadi dihukumi haid itu hanya, iya kan? Jadi itu penting bab istihadah dan bab haid. Bab istihadah dan bab haid. Insya Allah nanti mungkin dari para ustadz yang lain itu ada perincian atau dari para ustadz perincian bab haid dan istihadah. Kita jelaskan bahwa betapa penting kita belajar ilmu yang berkaitan dengan kewanitaan, terutama bagi perempuan tersebut, supaya dia tahu apa itu syarat sholat yang harus dia penuhi. Salah satunya kan suci. Kalau tidak suci, berarti kan ini apa namanya? Salah satunya itu adalah suci. Kalau tidak suci berarti kan tidak sah. Kalau tidak suci berarti tidak sah. Perempuan mencegah dari kewajiban sholat diantaranya itu adalah haid. Kalau tidak haid berarti kan masih ada kewajiban sholat. Yang mencegah perempuan tersebut untuk tidak melaksanakan kewajiban sholat, boleh tidak sholat, hanya haid, nifas, hanya haid dan nifas. Sedangkan kalau dia itu keluar darah tapi bukan haid, istihadah, tetap wajib melakukan sholat. Itu harus tahu. Jadi para jamaah sekalian dan Allah Subhanahu wa taala, tentang darah kewanitaan itu sangat-sangat penting supaya kita mempelajari bersama tentang hal itu. Jadi tidak serta-merta ketika kita katakan bahwasanya maksimal haid itu 15 hari, kalau lebih dari 15 hari berarti darah yang semuanya 15 hari itu adalah haid, kemudian selebihnya itu adalah istihadah. Bukan. Seperti yang kita contohkan tadi, ketika perempuan tersebut itu keluar darah 1 sampai 5 itu hitam, kemudian habis itu tanggal 6 sampai tanggal 20 dia keluarnya merah, maka yang dihukumi karena dia adalah mumayyizah, orang yang bisa membedakan antara ini adalah kuat dan lemah, maka dikembalikan kepada yang kuat. Yang kuat itu berarti darahnya itu 5 hari tadi, yaitu warna hitam, kemudian selebihnya itu adalah istihadah. Tentu jika dia memenuhi 4 syarat. Intinya perinciannya nanti disebutkan dalam bab haid, bab
istihadah. Jadi supaya tahu aja pentingnya kita belajar tentang hal ini. Mungkin itu saja para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama, dan sekali lagi jangan lupa kita untuk selalu istiqomah dalam mengikuti pengajian ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad, rabbi kulli wa liwalidayya wal muslimin wal muslimat. Barakallahu fikum.